Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sekarang kita belajar matematika peminatan. Minggu kemarin kita sudah belajar rumus dan jumlah selisih dua sudut. Yang pertama itu adalah cos alfa ditambah beta atau cos alfa dikurang beta. Sekarang kita masuk sin alfa yang kedua. Kedua itu sin alfa ditambah atau kurang beta, itu rumusnya ada dua. Kalau dia sin alfa ditambah beta, maka dia sama apa? Sin alfa dikali cos beta. Kalau dia tambah, dia tetap tambah. Kalau dia sin duluan, berarti cos lagi. Alfa dikali sin beta. Untuk yang kurang, sin alfa kurang beta, itu sama juga sin alfa dikali cos beta dikurang cos beta alfa dikali sin beta. Ini rumus untuk sin alfa ditambah atau dikurang beta. Kita masuk contoh. Yang pertama, sin 3 alfa dikurang 2 beta sama dengan titik-titik. Untuk contoh yang pertama, kalau dia minta dikurang, berarti sin 3 alfa kurang 2 beta. Kalau dia kurang tadi apa? Dia tetap kurang. Maka yang 3 alfa kita anggap alfa, yang 2 beta kita anggap beta. Untuk sin, berarti sin alfanya apa? 3 alfa dikali betanya apa? Cos dari 2 beta. Kalau dia kurang, berarti kurang cos alfanya apa? 3 alfa dikali sin beta. Betanya apa? 2 beta. Oke, yang kedua, sin alfa tambah 30 derajat. Sin A ditambah 30 derajat sama dengan, berarti A-nya kita anggap alfa, 30-nya kita anggap beta. Untuk sin alfa tambah beta apa? Sin alfa kali cos beta. Kalau dia tambah, berarti tambah cos alfa dikali sin beta. Alfanya apa? A. Berarti dia sama dengan sin A dikali cos beta. Betanya apa? 30. Berarti cos 30 ditambah cos alfa. Alfanya apa? A. Berarti cos A dikali sin beta. Betanya apa? 30 derajat. Maka sin 30 derajat sama dengan sin A-nya tetap. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3 tambah cos A-nya tetap. Sin 30 berapa? Setengah. Maka sama dengan sin A kali setengah akar 3 adalah setengah akar 3 sin A ditambah setengah kali cos A adalah setengah cos A. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, dia menjadi sama-sama punya setengah, maka kita keluarkan dia setengah. Setengah kita keluarkan, dalam kurungnya tinggal akar 3 sin A ditambah cos A. Oke, kita masuk contoh ketiga. Contoh ketiga adalah sin dari 75. Karena 75 ini tidak istimewa, maka kita bisa menggunakan sudut istimewa yang kira-kira hasilnya 75. Sudut istimewa adalah 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90.
Yang ini sudut istimewa terletak di kuadran berapa? Ini adalah kuadran pertama. Oke, berarti kalau dia sin 75 itu bisa menggunakan sudut istimewa. Berapa yang hasilnya 75? 30 ditambah 45. Jadi sin 75 itu sama dengan sin dari 30 ditambah 45. Atau boleh juga sin 45 ditambah 30. Bebas. Jadi kalau dia ditambah berarti sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Alfanya berapa? Alfanya sama dengan 30. Betanya berapa? Betanya 45. Jadi sin 30 dikali cos betanya berapa? 45 ditambah cos alfanya berapa? 30 dikali sin betanya berapa? 45. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Sin cos 45 berapa? Setengah akar 2 ditambah cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikali sin 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi setengah kali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 2 ditambah setengah akar 3 kali setengah akar 2 berarti 1/4 akar 6. Jadi sama-sama punya 1/4, berarti kita keluarkan 1/4. Boleh kita gunakan 1/4 akar 2 dikali 1 ditambah akar 3. Contoh keempat. Contoh keempat adalah sin 79 derajat dikali cos 11 derajat ditambah cos 79 derajat dikali sin 11 derajat. Oke, berarti yang 79 kita anggap alfa, 11 kita anggap beta. Maka jadinya adalah sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin kali cos, cos kali sin, kalau dia tambah berarti sin alfa ditambah beta. Maka alfanya berapa? 79. Maka sin dari 79 ditambah betanya berapa? 11 derajat. Maka sin 79 ditambah 11 berapa? Sin 90 derajat. Sin 90 berapa? Sin 90 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah E. Contoh kelima. Contoh kelima adalah soal cerita. Dalam segitiga ABC diketahui sin A3/5 dan kotan B sama dengan 4/3. Yang ditanya adalah sin C berapa? Untuk mencari sin C berarti ada cos A, ada sin A, sin B, ada cos B. Untuk yang langkah pertama yang diketahui adalah sin A. Sin A-nya adalah 3/5. Perbandingan sin itu apa? Depan per miring. Berarti yang belum diketahui adalah sisi samping. Oke, kita buat segitiga siku-siku. Sudutnya sudut A. Depannya berapa? Depannya 3, miringnya 5. Sampingnya berapa? Sampingnya belum tahu. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. Kalau samping belum diketahui, maka sisi samping sama dengan akar dari sisi miring kuadrat. Sisi miringnya adalah 5 dikurang sisi depannya adalah 3 kuadrat. Maka akar dari 25 dikurang 9 sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 berapa? 4. Maka kita dapat sampingnya itu sama dengan 4.
Kalau sampingnya sudah dapat, maka cos A-nya sama dengan cos itu apa? Samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 4, miringnya 5. Berarti cos A-nya sudah dapat, sin A-nya sudah dapat. Oke, kita lanjut. Yang seterusnya adalah kotan B sama dengan 4/3. Kotan ini apa perbandingan kotan? Adalah 1 per tan beta sama dengan berapa? 4/3. Maka kalau dia tan, jadi 3/4. Oke, tannya adalah 3/4. Tan itu apa? Tan desa, berarti depan per samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Kita buat segitiga siku-sikunya, sudutnya sudut B. Depannya berapa? Depannya 3, sampingnya 4. Berarti miringnya yang belum diketahui. Untuk mencari sisi miring adalah miring sama dengan akar dari sisi depan, berarti 3 kuadrat, ditambah sisi samping berarti 4 kuadrat. Maka 3 kuadrat berapa? Akar dari 9 ditambah 4 kuadrat berapa? 16. Maka akar dari 9 tambah 16 25. Maka akar 25 berapa? 5. Maka kita dapat sisi miring itu sama dengan 5. Sudah dapat semuanya, sisi samping sudah, depan sudah, sisi miring sudah. Maka kita cari yang pertama itu adalah sin B. Sin itu apa? Depan per miring, berarti depannya 3, miringnya sama dengan 5. Yang kedua adalah cos B. Cos B itu apa? Cosami, berarti sampingnya 4, miringnya adalah 5. Oke, sudah kita dapat adalah sin A-nya sudah, cos A sudah, sin B sudah, cos B sudah. Kita masuk ke sin C-nya yang ditanya. Oke, untuk mencari sin C, berarti kita catat dulu. Sin A-nya tadi adalah kita dapat sin A adalah sama dengan sin A-nya berapa? Depan per miring. Sin demi, depannya 3, miringnya adalah 5. Cos sami, sampingnya 4, miringnya 5. Ini untuk yang A. Yang B-nya itu tadi kita dapat sin B-nya adalah 3/5. Cos B-nya kita dapat 4/5. Oke, untuk mencari sin C, maka ada tadi dia ada segitiga A, B, dan C. Untuk segitiga A, B, dan C, total sudutnya berapa? Kalau segitiga berapa jumlah sudutnya? Adalah 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B, C-nya kita pindahkan. Maka 180 derajat dikurang sudut C. Dah, berarti sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Karena kan kita mau nyari sin C nanti. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, maka karena kita mencari nilai sin, maka kita tambah sin sudut A ditambah sudut B sama dengan sin dari 180 derajat dikurang sudut C. Atau kita bisa uraikan lagi, dia sama dengan sin A ditambah B sama dengan sin 180 derajat dikurang C. Oke.
Untuk sin A tambah B itu apa rumusnya? Sin A tambah B itu adalah sin A dikali cos B. Kalau dia tambah berarti tambah cos A dikali dikali sin B sama dengan relasi dari sin 180 kurang C apa? Relasi dari sin 180 kurang C itu adalah sin C. Oke, maka untuk A-nya berapa? Nilai A-nya itu adalah sin A-nya berapa? 3/5. Cos B-nya berapa? Cos B-nya adalah 4/5. Ditambah cos A-nya berapa? Cos A-nya adalah 4/5. Dikali sin B-nya berapa? Sin B-nya adalah 3/5. Sama dengan sin C. Jadi kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Berarti dia jadi 3 kali 4 berapa? 12/25. Ditambah 4 kali 3 12/5 kali 5 25 sama dengan sin C. Sudah sama penyebutnya, maka kita jumlahkan 12 tambah 12 berarti 24/25 sama dengan sin C. Maka jawabannya adalah, kalau 24/25 berarti jawabannya adalah D.